berkaitan dengan pasal-pasal dugaan tidak pidana 310 yaitu pencemaran nama baik dan 311 masalah fitnah KUHP lama ya. Tidak pernah terjadi ada perbuatan delik aduan pencemaran nama baik atau fitnah dengan melaporkan terlapor lebih dari satu. Jadi sesuai dengan pasal 1 asas-asas legalitas ya KUHP dan pasal 2 KUHP yang baru ya, bahwa perbuatan pidana apa secara eksplisit yang dinyatakan sebagai pencemaran nama baik atau fitnah itu tidak pernah dijelaskan, hanya merasa dinyatakan dihina sehina-hinai dan direndahkan serendah-rendahnya seperti itu. Jadi saya katakan bahwa laporan dugaan peristiwa tidak pidana itu tidak jelas, sehingga itu melanggar ketentuan yang pertama pasal 1 ayat 1 KUHP lama dan KUHP baru juga sama, kemudian ayat 2 KUHP yang baru. Kemudian kalau dilakukan secara bersama-sama ya, itu juga tidak ada secara eksplisit penyebutan klaster di KUHP baru atau lama. Yang ada adalah pasal 55 dan 56 KUHP. Ya, jadi bahasa-bahasa hukum seperti ini diharapkan tidak dijadikan sebagai model baru yang justru nanti akan merusak bagaimana penyidikan di tahun Indonesia Emas tahun 2045. Itu yang saya sampaikan seperti itu. Yang ketiga, tidak bisa disebutkan perbuatan-perbuatan itu dalam beberapa pasal tidak pidana. Ini pun juga menyalahi pasal 63 buku ke-1 KUHP. Ya. Jadi kalau ada tidak pidana khusus dan ada tidak pidana umum, yang digunakan adalah tidak pidana khusus. Ya. Sebagai contoh misalnya tidak pidana korupsi. Seorang pejabat negara tidak lagi dikatakan penggelapan dalam jabatannya sebagai pemegang keuangan. Ya undang-undang korupsi itu, undang-undang pidana khusus itu yang diterapkan seperti itu. Hal-hal seperti ini saya sampaikan ke depan. Semoga dengan yang kejadian terakhir yaitu SP3 Saudara Egy Sujana dan Saudara Damai Hari Lubis ya, itu secara tersurat dan tersirat ya, karena mereka melaporkan ya, 4 orang melaporkan 8 orang, berarti penghentian penyidikan juga harusnya diberikan kepada seluruh yang dilaporkan oleh Pak Jokowi dan kawan-kawan tadi. Jadi tidak bisa diambil sendiri 2 orang di SP3 yang lain tidak. Ya. Karena penghentian penyidikan itu walaupun dikaitkan dengan restoratif justice, ya, itu alasannya juga harus jelas. Ya. Saya tidak mengkritisi ke arah apa dasar penghentian penyidikan, tapi selalu dikatakan dengan RJ. Tapi harus jelas RJ dalam rangka apa. Ya. Jadi karena kebetulan yang dihentikan 2 tersangka itu statusnya tidak meninggal dunia, ya kan? Kalau meninggal dunia lain ya, tapi kan tidak meninggal dunia, berarti yang masih hidup yang lain juga harus dihentikan. Ya. Dengan nomor yang sama itu. Ya, dengan nomor SP3 yang sama. Itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.